Pemerintah Indonesia menyambut antusias kesepakatan dagang terbaru dengan Amerika Serikat yang menurunkan tarif ekspor sejumlah komoditas Indonesia menjadi 19%. Di permukaan, ini tampak seperti kemenangan diplomasi ekonomi. Produk-produk lokal lebih kompetitif, peluang ekspor meningkat, dan pelaku usaha di sektor manufaktur dan pertanian tampak bergairah. Namun, di balik euforia itu, kita harus bertanya, apa yang sebenarnya dikorbankan Indonesia untuk mendapatkan potongan tarif ini? Negosiasi tarif dalam hubungan dagang dengan negara sebesar Amerika Serikat tak pernah cuma soal angka. Di balik penurunan 19% ini, banyak yang belum dibuka ke publik. Apakah ada syarat tersembunyi? Apakah Indonesia harus membuka pasarnya lebih luas untuk investasi sektor teknologi dan energi as? Atau mengalah dalam standar lingkungan dan buruh yang selama ini dilindungi? Kesepakatan dagang internasional bukanlah hadiah, tapi hasil dari tawar-menawar yang kadang mengorbankan kepentingan domestik jangka panjang demi kepentingan jangka pendek. Data menunjukkan bahwa ekspor komoditas seperti produk tekstil, furnitur, dan hasil olahan kelapa sawit kini semakin deras ke pasar AS. Namun ini justru membuka pintu pada ketergantungan struktural terhadap pasar tunggal. Ketika Indonesia terlalu bergantung pada satu negara tujuan ekspor, maka posisi tawarnya akan semakin lemah ke depan. Bayangkan jika Amerika tiba-tiba mengubah kebijakan tarif atau menambahkan syarat-syarat non-tarif. Apa yang bisa dilakukan Indonesia? Dalam dunia ekonomi global, kedaulatan ekonomi sering kali digadaikan demi akses pasar. Selain itu, tarif 19% sebenarnya masih tinggi jika dibandingkan dengan Generalized System of Preferences atau ISP yang dulu sempat diberikan AS kepada Indonesia. ISP memungkinkan ekspor masuk dengan tarif 0%, namun status itu dicabut beberapa tahun lalu. Sekarang, dengan kemenangan di angka 19%, kita sebenarnya sedang merayakan penurunan dari diskriminasi dagang yang lebih besar, bukan keadilan dagang yang ideal. Ini seperti seorang pasien yang bersyukur karena demamnya turun dari 40 ke 38 derajat, padahal ia masih sakit. Banyak pelaku industri dalam negeri juga khawatir bahwa untuk memenuhi standar pasar AS, Indonesia justru terpaksa menyesuaikan regulasi domestik. Misalnya, dalam sektor pertanian, untuk mendapatkan akses ekspor, petani lokal harus menyesuaikan standar lingkungan dan penggunaan pestisida sesuai permintaan AS. Hal ini mengakibatkan biaya produksi meningkat tanpa jaminan bahwa hasil penjualannya akan sebanding. Apakah ini bukan bentuk baru dari kolonialisme ekonomi yang dibungkus dengan istilah perdagangan bebas? Selain industri, kita juga harus menyoroti isu ketenagakerjaan. Dorongan ekspor seringkali menyebabkan pemerintah memberi insentif pada pabrik-pabrik besar dengan cara menekan regulasi ketenagakerjaan. UMR ditekan, perlindungan buruh dikendurkan. Demi memenuhi volume ekspor dan tenggat waktu pengiriman, buruh bekerja lebih keras untuk upah yang stagnan. Apakah kita ingin pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh eksploitasi tenaga kerja murah? Pemerintah berdalih bahwa masuknya devisa ekspor akan memperkuat nilai tukar rupiah dan mengurangi defisit perdagangan. Namun kenyataannya, struktur ekspor kita masih didominasi oleh barang mentah atau setengah jadi. Kita mengekspor bahan baku murah dan mengimpor barang jadi mahal. Siklus klasik negara berkembang yang tak kunjung berakhir. Tarif rendah tak akan membantu kalau isi ekspor kita tetap didominasi oleh komoditas rendah nilai tambah. Apa yang dibutuhkan Indonesia sebenarnya bukan sekadar kesepakatan tarif, tapi reformasi struktural dalam ekonomi nasional. Kita harus mendorong hilirisasi industri secara serius, memperkuat daya saing produk lokal melalui teknologi, dan membangun pasar domestik yang kuat. Mengandalkan ekspor saja bukan jawaban, apalagi ekspor yang harus membayar mahal dalam bentuk konsesi politik dan regulasi. Wacana keberhasilan dalam diplomasi dagang ini harus kita lawan dengan kesadaran kritis. Jangan biarkan jargon, kemenangan ekonomi, membutakan kita dari fakta-fakta ketimpangan yang tetap terjadi. Penurunan tarif tidak selalu berarti perbaikan ekonomi. Ia bisa menjadi jalan masuk bagi kontrol ekonomi asing yang lebih besar, sementara rakyat hanya diberi narasi kita sedang menang. Dan akhirnya, kita harus jujur, apakah kebijakan ini menguntungkan rakyat atau hanya segelintir elit pengusaha eksportir besar? Kalau rakyat hanya menjadi penonton dari diplomasi ekonomi yang penuh perayaan, maka kita sebenarnya sedang membangun ekonomi yang anti rakyat di balik nama kerjasama internasional.
Kita tidak butuh ekspor besar jika nyatanya hanya memperkaya segelintir, sambil meninggalkan mayoritas dalam kemiskinan dan ketergantungan.